warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Sepeda, channel yang mengulas tentang lika-liku dunia sepeda. Teman-teman, hari ini saya bikin konten yang bisa mengedukasi teman-teman, insya Allah memberikan manfaat, yaitu isi kontennya bagaimana cara derat ulang rumah BB yang aus, dan bagaimana caranya, alat apa aja yang dipakai, bagaimana prosesnya. Saksikan terus di channel Cerita Sepeda. Ya, ini dia nih orangnya nih. Kita lagi pasang bebek, mau dibenerin sama sifunya nih. Frame custom dari Kediri, tapi BB-nya nggak bisa masuk. Bagi teman-teman yang mau ngedrat ulang, nah, di sini lengkap. Tandain aja nih orangnya nih, mukanya. Kita lihat. Nah, untuk range harganya nanti bisa japri atau langsung ke daerah Sentul ya. Bikin janji dulu. Pokoknya kalau nggak bikin janji nggak bisa. Karena saking padatnya dan orderannya juga alhamdulillah. Nah, ini lagi dipersiapkan. Lagi berantakan nih, kayaknya orangnya nggak pulang 2 bulan nih. Oh. Jadi frame custom ini dari Kediri. Nah, saya juga belum tahu presisinya gimana, tapi kalau dilihat secara lasnya lumayan lah, lumayan rapih. Tapi belum tahu kalau untuk dicoba. Nah, buat temen-temen yang mau frame custom ini, nanti saya share linknya, ada di deskripsi. Nah, jadi buat temen-temen kalau misalnya frame custom nih jangan malu ya. Justru dengan adanya frame custom ini kita mensupport teman-teman kita yang nge-build up dari sendiri gitu loh. Jadi kalau di luar negeri itu kan famous ya, terkenal dia malah justru frame-frame yang buatan sendiri yang rame gitu. Nah, di kita juga harus support nih. Supportnya gimana ya, kita review, kita beli barangnya bagus ya, bisa direkomendasiin. Tapi kalau misalnya enggak pun ya kita kasih kejelasannya juga gitu, apa yang kurang supaya ada koreksi dari buildernya. Jadi jangan pernah malu buat pakai frame custom gitu. Justru dengan kayak gitu kita bangga, banyak builder-builder lokal. Siapa tahu aja ada sponsor yang bisa naikin mereka. Gitu. Frame custom juga kan kita bisa request tuh Om, ada front block, terus ada bolongan-bolongan bidon buat truk gitu, bisa custom untuk Doverti kayak gimana gitu. Kalau overall sejauh ini dari konsumen sih mirip kayak dahon ya, pengennya kayak dahon gitu. Udah dipakai masuk kayaknya masalah aja kan. Iya. Jadi pakai ukuran berapa nih Om? Nah, oke, pertama-tama ini di alignment dulu supaya lurus. Oke, setelah dicek ternyata framenya itu kurang center 1 mili ya, tapi masih toleran. Nah, bisa di setel nanti dari grup setnya, bukan gitu ya Pak Guru? Masih wajar Om, bukan masih pabrik. Oke, karena ini custom handmade, udah tergolong lumayan ya. Nah, sekarang kita lagi mau proses untuk menderat ulang rumah BB yang hancur. Bukan hancur sih, nggak masuk ya BB-nya. Oh, ininya nih. Rencana pakai ukuran berapa nih Om kalau di ukuran Paktul? Kalau di ukuran faktur standar sih ya. Standar dia. Ya, ini alatnya nih Om. Persisnya. Buat teman-teman yang mau beli bisa langsung hubungi Om Dery ya. Sini tersedia, masih ada stok Om? Nggak ada. Desember datang lagi. Desember datang lagi. Jadi buat teman-teman mau beli, nah, bisa jadikan nanti di wilayahnya masing-masing. Bisa teman-teman praktekin nih, bisa jadi bisnis juga. Nah, ini jadi dibersihin dulu. Jadi
kedetailan ini perlu supaya menghasilkan hasil yang bagus ya. Jadi kita sebagai mekanik nggak hanya apa ya namanya ya, hanya kerja gitu aja, tapi prosesnya pencapaian hasilnya yang diinginkan nanti. Ini dibersihkan dulu sebelum ditap ulang supaya hasilnya lebih maksimal dan presisi. Nah, ini dikasih Ini Vaseline ya? cutting fluid. Fungsinya untuk apa nih Om? Buat kayak senai ruji, terus tapping drat BB ini perlu ini. Supaya nggak keset gitu Om. Ya, dia memang pelumas khusus buat pemotongan kayak setir tap korek, terus seat post segala macam. Kalau potong-potongan pakai ini. Oke. Cutting fluid. Cutting fluid semua bisa didapetin di Derry Rawpit. Nah, ada Facebooknya, nanti saya share ya di deskripsi. Besar. Nah, ini Om caranya ngetahuin biar dia udah selesai atau belum gimana Om? Dari tarikannya. Ya, tarikan ke sini masih berat ya. Oh, Jadi jadi ke sini kan udah ringan, berarti yang belakang ini udah dapet. Sedangkan yang dalam sini masih nahan. Nih, ini udah lancar kan? oke. Udah ringan kan dia. Nah, berarti kita kalau masuk udah dalam. ringan ini tandanya dratnya udah sesuai ya, udah. Ini masih seret-seret tuh. Nah, kalau masih seret berarti masih ada belum yang sempurna nih dari dratnya. Nah, itu yang bisa menghambat BB itu masuk ke rumah BB-nya. Itu teman-teman bisa lihat kalau di sini kan berat. Nah, berarti drat di dalamnya itu masih kasar atau bahkan masih ada yang nggak pas ulirnya ya. Nah, kalau itu kita langsung olah lagi pakai alatnya. Kalau dia sudah halus kayak tadi berarti dratnya udah halus maksimal dan bisa dimasukin untuk BB-nya. Teman-teman, Gram-graman. gram-graman yang tadi lumayan banyak ya. Berarti faktornya kenapa tuh Om? Biasanya kalau sampai Finishing kayak aja gini. sih. Biasanya karena buru-buru mungkin produksinya lagi banyak, terus jadi detailingnya kurang. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, gram besinya itu lumayan banyak. Oke. Jadi alhamdulillah nanti kita coba masukin BB-nya. Nah, setelah ini dibersihin nih pakai tisu atau pakai kain supaya nggak ada yang tersisa dari gram besinya ya yang setelah kita drat ulang. Setelah bersih, sekarang saatnya pemakaian apa nih Om? ASC 1 ya, Anti-sizing. anti-sizing. Nah, Ya. ini fungsinya apa Om? Dia semacam kayak yang kalau yang di baut apa tuh lock talit ya. Iya. Lock apa? Lock coil gitu ya. Oke. Lock tight. Nah, supaya dia memang fungsinya buat grease khusus drat. Ya. Jadi semacam coran tapi dia nggak terlalu keras, masih bisa main. Oke. Lebih padat gitu. Tapi padat ya. Mengunci drat lah, mengunci drat. Oke. Jadi teman-teman di sini memang alatnya khusus, pelumasnya khusus supaya sepeda yang akan kita naikin juga aman, nyaman dan kompatibel. Gitu. Jadi kerapihan juga harus diperhatiin, jangan asal jadi aja. Nanti kan kepuasan konsumennya juga ada di tangan kita juga. Akankah dia balik lagi gitu, karena ada harga ada rupa. Jangan kayak yang sekarang nih oknum-oknum ya, maunya yang murah mulu gitu. Sekarang sudah proses pemasangan, kita cek lagi Teng. apakah sudah bisa atau belum. Ya, ini udah mulai gampang ya teman-teman, bisa lihat. Ya, dengan mulus sempurna. Ya, ini kita coba yang satu lagi hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, pakai tangan dia kalau yang launcher itu bisa gitu. Tinggal nanti kita kencengin pakai kunci khusus nih, kunci torsi.
Nah, bisa didapetin juga nih di sini teman-teman ya. Pokoknya link deskripsinya bisa via Shopee, Tokopedia atau Bukalapak. Nah, biar cepet dapatnya ya teman-teman datang aja ke bengkelnya sini nih. Nanti alamatnya ada di bawah. Oke, ya. Alhamdulillah teman-teman, nih udah masuk sempurna ya, udah loncer. Jadi emang ada alat, ada kualitas, nah, sangat bagus gitu. Oke. Oke teman-teman, jadi closingnya seperti ini. Ada alatnya yang dibutuhkan. Buat teman-teman yang memang nggak ada alatnya, bisa langsung datang ke Lautan Jaya di jalan mana Om? Jalan alternatif Gor Pemda. Pemda. Nah, kalau untuk beli alatnya langsung nih ketemu Om dari Raupit, Facebooknya ada di bawah. Harganya juga nanti bisa japri lengkap dari part tool seri apa aja. Oke Om, closingnya apa nih Om untuk sepeda Om? Tentang mekanik, kerapihan dan masukan-masukannya nih Om. Paling kalau dari saya sih nyantai aja kerjanya, jangan buru-buru. Gitu. Jangan Buat buru-buru. menghasilkan pekerjaan yang maksimal, ya diusahakan setenang mungkin dalam pengerjaannya gitu. Jangan sampai diburu-buru, nanti malah hasilnya nggak maksimal, kerja 2 kali, malah waktunya lebih lama kayak gitu. Untuk alat, pakai yang sesuai Om. Ya, betul. Pakai yang dikhususkan, jadi jangan di hack lah gitu. Oke, dari saya itu aja. Apabila ada masukan, saran untuk channel ini berkembang, supaya mengedukasi buat teman-teman semua. Ya, salam dari Cerita Sepeda. Thank you.